Dijiki asik. Bangun, 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 bangun. Hayu bangun, 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 bangun. Halo guys, hari ini kita akan membahas sejarah tentang sejarah Indonesia. Oh, sejarah Indonesia yang mana? Itu loh yang tentang pemberontakan. Pemberontakan yang mana? Itu loh pemberontakan PKI Madiun. Oh ya, emang ada ya? Ya, emang ada. Makanya mari kita bahas video yang ada di penjelasan ini. Terangkanlah, terangkan. Kita di sini mau menjelaskan tentang PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa ini juga dikenal sebagai Pemberontakan Madiun 1948 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada bulan September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau bisa kita sebut dengan PKI dengan tujuan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai pemberontakan ini. Latar belakang dari peristiwa ini, yang pertama, adanya perpecahan dalam pemerintahan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini menghadapi berbagai masalah politik dan ekonomi. Ketegangan antara berbagai kelompok ideologis semakin meningkat. Yang kedua, kondisi politik dan ekonomi. Terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintah antara kelompok nasionalis dan kelompok komunis yang dipimpin oleh PKI. PKI merasa tidak puas dengan pemerintahan Soekarno-Hatta dan kebijakan yang diambil. Yang terakhir adalah pengaruh luar negeri. Situasi global pada masa Perang Dingin juga berpengaruh politik dalam negeri Indonesia dengan adanya dorongan dari Uni Soviet dan Cina untuk memperkuat pengaruh komunis. Nah, selanjutnya ada pemberontakan. Di sini, pemberontakan dimulai pada tanggal 18 September 1948. Nah, PKI mengumumkan pendirian pemerintah Front Nasional di Madiun sebagai alternatif pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Terus, ada pengembalian kota. Di sini, PKI berhasil menguasai beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk kota Madiun. Nah, yang terakhir ada reaksi pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia di bawah pemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta secara mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pemberontakan ini. Selanjutnya ada penumpasan pemberontakan. Yang pertama ada operasi militer. Nah, pemerintahan mengirim pasukan TNI untuk mengupas pemberontakan. Terus operasi militer ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Yang terus selanjutnya ada penangkapan tokoh PKI. Tokoh penting PKI termasuk Musso, Amir Syarifuddin dan lain-lain ditangkap atau tewas dalam pertempuran. Yang terakhir, berakhirnya pemberontakan. Pada akhir Desember 1948, pemberontakan berhasil dipadamkan dan wilayah yang dikuasai PKI berhasil direbut kembali oleh pemerintah. Selanjutnya ada akibat dan dampak. Penurunan pengaruh PKI. Pemberontakan yang gagal ini menyebabkan penurunan drastis dalam kekuatan dan pengaruh PKI di Indonesia. Yang kedua, penegasan kebijakan anti-komunis. Pemerintah semakin menegaskan kebijakan anti-komunis dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah bangkitnya kembali gerakan komunis. Yang ketiga, konsolidasi kekuasaan. Pemerintah Republik Indonesia berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya dan memperkuat stabilitas politik di tengah ancaman internal dan eksternal. Dan yang terakhir, akhir dari pemberontakan. Yang pertama, eksekusi dan pengadilan. Beberapa tokoh PKI yang tertangkap diadili dan dihukum mati atau dijatuhi hukuman penjara. Yang kedua, pengaruhnya jangka panjang. Pemberontakan ini meninggalkan dampak yang panjang terhadap hubungan politik antara kelompok nasionalis dan komunis di Indonesia, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap gerakan kiri dan komunis. Terima kasih guys. Terima kasih sudah menambah edukasi kalian.
खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.